Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem penerangan. Kali ini kita akan membahas tentang perbaikan lampu kepala. Jika kita menemukan lampu kepala tidak menyala, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengecek bola lampu dengan multimeter, ada kontinuitas atau tidak. Jika tidak ada kontinuitas, ya kita harus menggantinya. Berarti kalau tidak ada kontinuitas, lampu tersebut itu sudah putus. Untuk pengecekan menggunakan multimeter, caranya seperti ini. AVO kita arahkan ke ohmmeter, kemudian kabel warna hitam yang ada pada AVO kita arahkan ke terminal negatif pada bola lampu ini. Kemudian kabel warna merah pada AVO kita arahkan ke terminal positif pada bola lampu. Semisal di sini kita akan mengecek lampu yang jarak dekat. Berarti yang kabel warna merah pada AVO ini kita arahkan ke terminal positif lampu jarak dekat. Jika di situ ada kontinuitas atau ada hubungan, berarti untuk lampu jarak dekatnya itu masih dalam kondisi baik atau tidak terputus. Namun jika tidak ada kontinuitas, berarti lampu jarak dekatnya atau filamennya yang seperti ini itu sudah terputus. Untuk pengecekan yang lampu jarak jauh, kita tinggal memindahkan kabel warna merah ini pada AVO, kita pindah ke positif pada lampu jarak jauh. Prosesnya sama. Jika ada kontinuitas, berarti lampu itu masih baik. Namun jika tidak ada kontinuitas, berarti lampu tersebut sudah rusak atau filamennya sudah terputus. Jadi itu tahap pengecekan pertama jika lampu kepala tidak menyala. Tahapan kedua yaitu kita memeriksa sambungan kabel. Periksa seluruh sambungan kabel sistem penerangan. Perbaiki jika ada yang rusak, terputus, longgar, dan sebagainya. Untuk pemeriksaannya untuk sambungan kabel, kita pertama arahkan switch atau saklar untuk lampu kepala. Kita on-kan. Jika sudah on, kita ambil AVO dan arahkan ke ohmmeter. Kemudian kita periksa dudukan yang ada pada bola lampu. Yang ditunjukkan gambar yang paling atas ini. Kabel warna merah pada AVO kita dapatkan terminal positif pada dudukan lampu ini. Dan kabel yang warna hitam kita dapatkan terminal negatif pada dudukan lampu ini. Jika di situ ada kontinuitas, berarti sambungannya itu masih dalam keadaan baik. Namun jika tidak ada kontinuitas, berarti dia itu bisa jadi terputus atau kabelnya itu tidak menyambung semua atau ada yang longgar dan lain sebagainya. Jika putus berarti kita
harus menyambung atau mensoldernya ya untuk perbaikannya. Namun jika di sini ada kontinuitas, berarti kita tidak perlu melakukan perbaikan. Nah, seringkali untuk dudukan lampu kepala ini terbakar. Nah, contohnya seperti gambar yang di bawah ini, yang di tengah ini. Dia sudah mengalami kerusakan. Nah, setelah kita memeriksa sambungannya, terus kita sudah memperbaikinya, kok tidak bisa menyala lagi. Nah, kita lihat kondisi tiap sirkuit rangkaian sistem penerangan. Nah, terkadang pada sirkuit itu sendiri ada yang terbakar. Nah, gambarannya seperti ini jika terbakar. Nah, ini menyebabkan lampu tidak mau menyala. Nah, kalau sirkuit ini terbakar, berarti perbaikannya ya kita harus mengganti atau bisa dibersihkan, kemudian kita ganti kuningannya yang tengah-tengah ini. Nah, mungkin insya Allah itu nanti bisa menyala lagi. Tapi kebanyakan jika sudah terbakar seperti ini diganti ya. Nah, itu tadi untuk pemeriksaan dan perbaikan jika lampu kepala tidak menyala. Poin 2-nya. Kemudian yang ketiga, jika lampu kepala tidak menyala, nah mungkin ini hal sepele ya. Banyak orang yang lupa, mungkin kalian juga. Pas kalian praktek, kalian sering bertanya kepada saya, Pak, ini lampunya kok tidak bisa menyala. Nah, kalian sering lupa memasang masanya itu sendiri. Nah, berarti kalau kalian tidak memasang masa, berarti kalian tidak menghasilkan rangkaian tertutup. Berarti kalian cuma menghasilkan rangkaian terbuka. Nah, sudah saya jelaskan di pertemuan yang pertama itu, jika rangkaian terbuka itu tidak bisa mengalir atau tidak bisa mengalirkan arus, atau lampunya tidak akan menyala. Lampunya tidak akan menyala jika kita menggunakan rangkaian terbuka. Nah, kabel massa itu sendiri terkadang terlepas atau kotor. Nah, jika itu tidak kita bersihkan, maka lampu kepala tidak akan menyala. Jadi, kabel negatifnya lampu kepala itu dapat bodi. Nah, yang perlu kita bersihkan itu ya bodinya itu sendiri dan kabelnya. Nah, itu caranya bisa kita amplas. Nah, jika sudah kita amplas, kita pasang kembali, nah insya Allah bisa menyala lagi. Itu untuk pemeriksaan tahap yang ketiga. Dan pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan saklar atau switch. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang pertama. Bisa kalian lihat atau praktekkan nanti jika sudah mulai masuk sekolah untuk perbaikan saklar ini. Untuk poin yang kelima, yaitu jika bola lampu pada sistem penerangan selalu mati saat mesin hidup pada putaran tinggi. Nah, di sini saya sebutkan itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu baterai rusak atau elektrolitnya kosong. Nah, kalau baterai rusak itu berarti bisa diperbaiki dan mungkin kebanyakan diganti ya kalau baterai rusak itu. Nah, kalau elektrolitnya ini kosong, kalau untuk penggunaan aki basah berarti ya kita isi kemudian kita cas.
Itu untuk perbaikannya. Nah, untuk yang poin kedua, regulator rectifier atau kiprok ini jika rusak, berarti kita harus menggantinya dengan yang baru, karena ini jarang ya bisa diperbaiki. Ya, solusinya hanya bisa diganti dengan yang baru. Nah, di sini nanti ada beberapa pengecekan untuk regulator rectifier atau kiprok ini masih baik atau tidak. Nah, cara pengecekannya seperti ini. Di regulator rectifier ini ada 4 warna, yaitu kabel warna putih, warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Nah, di sini disebutkan untuk hasil regulator rectifier itu baik, itu harus ada tegangan antara kabel merah dengan massa. Terus harus ada kontinuitas antara kabel massa dengan bodi. Berarti kabel warna hijau dengan bodi itu harus ada kontinuitas. Terus harus ada tahanan sesuai standar. Nah, kalau ketiga poin ini itu sudah terpenuhi, berarti regulator rectifier ini berarti masih dalam keadaan baik. Namun jika ketiga poin ini ada yang berkurang salah satu, berarti regulator atau kiprok ini harus diganti dengan yang baru. Nah, kalau tidak diganti, efeknya yang disebutkan di poin 5, maka bola lampu akan mudah terputus. Jadi itu tadi untuk pengecekan regulator rectifier atau kiprok masih bagus atau tidak. Nah, ini juga sudah kalian pelajari di kelas 2. Untuk pemeriksaan yang ke-6 atau tahap yang terakhir, yaitu kita mengecek kumparan pembangkit atau generator, atau kalian bisa menyebutnya sering itu spool atau alternator ya. Tuh. Nah, kalian ambil AVO, kemudian kalian cari warna putih dan hijau pada regulator rectifier atau kiprok tadi. Nah, yang kabel warna hitam pada AVO itu dapat warna hijau. Nah, yang kabel warna merah itu dapat warna putih. Nah, mesin kalian hidupkan, terus di voltmeter multimeter ini harus menunjukkan angka sesuai standar keluaran arus yang dihasilkan dari alternator atau spool ini. Nah, jika spool ini tidak bisa mengeluarkan arus, berarti spoolnya harus diganti dengan yang baru. Jika sudah mengeluarkan arus, berarti tidak perlu diganti dengan yang baru. Jadi perbaikan yang terakhir yaitu penggantian spool jika memang ini rusak akibat terbakar juga bisa, atau lilitannya terputus juga bisa. Nah, itu. Jadi tahapan terakhir untuk perbaikan sistem penerangan yaitu spool, karena dia yang mensuplai atau mengecas baterai ini ya di sini. Ya, mungkin itu penjelasan untuk pengecekan lampu kepala poin 6. Kemudian untuk perbaikan lampu belakang dan speedometer, langkahnya sama dengan lampu kepala, karena
mereka dapat arusnya juga sama, yang membedakan hanyalah saklarnya ya mungkin. Saklarnya, kalau lampu belakang itu dapatnya handle rem itu, kalau speedometer ini jadi satu ya harusnya. Ada yang langsung di kontak on dia langsung menyala, ada yang dinyalakan lampu kepalanya baru menyala lampu speedo ini, tergantung sepeda motornya itu. Lah mungkin untuk pertemuan kali ini pembahasan saya cukupkan sekian. Tetap semangat kalian belajar, jangan patah semangat. Semakin banyak ilmu, semakin banyak kalian tahu. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim.